Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan mingguan Kristen. Saat ini kita akan mempelajari satu topik, memahami sifat manusia. Memahami bagaimana sebenarnya manusia setelah kematian. Ya, mari kita pelajari di dalam pelajaran yang ketiga, tentunya dari buku ini ya. Saya ambil dari buku tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tahukah saudara-saudara yang dikasih, adapun ayat inti daripada pelajaran kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian 2 ayat 7. Dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari ayat ini kita ketahui bahwa manusia itu memiliki rumus hidup yang dia miliki. Ya, mari kita lihat di dalam kejadian ini katakan, pada waktu Tuhan membentuk manusia, maka Allah memberikan napas hidup kepadanya. Ya, maka Tuhan Allah memberikan napas hidup kepadanya, maka jadilah dia manusia yang hidup. Kita perlu ketahui, rumus manusia itu adalah debu tanah tambah nafas hidup sama dengan jiwa yang hidup, manusia yang hidup. Itulah sebabnya kalau debu tanah dikurang nafas, maka manusia yang mati. Mari kita lihat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah ketika terjadinya argumen antara Hawa dan si jahat. Tuhan mengatakan bahwa ketika kamu makan buah ini, maka kamu akan mati. Tetapi apa yang dikatakan oleh si jahat? Si jahat katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan inilah menjadi dasar daripada kebakaan jiwa, bahwa pernyataan-pernyataan bahwa manusia tidak akan mati memang. Ya, mungkin saja tubuhnya akan mati, tetapi rohnya melayang-layang. Ya, rohnya melayang-layang. Dan inilah sekarang ini banyak terjadi pemikiran-pemikiran yang muncul. Ya, tapi mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita membaca dalam Kejadian ya, Kejadian pasal yang pertama, pada hari yang ke-6 Allah itu menjadikan manusia dan hewan melata ataupun ternak. Ya, perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 19 dikatakan, menciptakan dari tanah segala binatang buas dan segala burung di udara. Kejadian 2 ayat 7 membentuk manusia dari debu tanah. Jadi dua-duanya ini memiliki komposisi yang sama, yaitu dari debu tanah. Lalu apa bedanya hewan dengan manusia? Bedanya hewan dengan manusia yang pertama adalah bahwa adanya ataupun Tuhan membentuk manusia secara fisik, kemudian menghembuskan napas hidup. Ya. Lalu apa yang maksudnya dengan hal ini? Dia adalah kesatuan fisik sebelum dia menjadi makhluk hidup. Jadi ada treatment spesial yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi ingat, kita itu meskipun dari debu tanah, kita ditreatment secara spesial. Kita dibuat segambar dengan rupa Allah, dan ada treatment khusus yang diberikan oleh Allah. Lalu, kalau kita memperhatikan seperti ayat inti tadi, ya, bahwa ketika napas hidup masuk ke dalam tubuh fisik ataupun debu tanah itu, maka dia akan menjadi makhluk hidup. Ya, ataupun boleh dikatakan jiwa yang hidup. Perhatikan, sederhana saja rumusnya. Ada tanah bentuk manusia, lalu nafas, maka dia menjadi jiwa yang hidup.
Lalu ketika nafas ini hilang, maka dia akan mati. Ya, maka dia akan mati. Jadi, bahwa mengenai jiwa dikatakan dalam pelajaran kita, masing-masing dari kita adalah makhluk yang hidup dan jiwa atau jiwa yang hidup. Masing-masing kita ini, ya, saya dan saudara-saudara adalah makhluk jiwa yang hidup. Jiwa ini adalah wujud sadar yang dapat eksis secara terpisah dari tubuh manusia. Boleh saya revisi perkataan saya, ya. Ada klaim ataupun pernyataan yang diberikan bahwa jiwa ini meskipun kita sudah mati, ya, tubuh ini sudah tidak berdaya lagi, tapi jiwa kita bisa eksis. Artinya apa? Tetap beraktivitas. Dan saudara-saudara tahu, itu bukan dari Alkitab. Itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Tapi ide bahwa jiwa itu bisa tetap ada, ya, itu adalah ide pagan. Boleh dikatakan ide kekafiran ataupun yang tidak mengenal Tuhan. Ya, itu bukan dari Alkitab. Nanti kita perhatikan dari mana asalnya, ya. Jadi, perlu kita ingat bahwa Tuhan menciptakan kita secara teliti. Tetapi si jahat selalu mengalihdayakan supaya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang pernyataannya kepada kita yang perlu kita ketahui, ya. Apa penyebab kita mati? Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi konsekuensi daripada dosa adalah kematian. Ya, kematian inilah yang dipengaruhi dalam kehidupan kita. Lalu perlu kita ketahui salah satunya, ya, ini ada dua konsep yang perlu kita ketahui mengenai hal ini, bahwa manusia dan hewan sama-sama mati. Itulah sebabnya pengkhotbah katakan, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Kedua-duanya mempunyai napas yang sama. Manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Kedua-duanya menyusut tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ini kondisi kalau sudah mati. Lalu konsep yang kedua, kita ketahui bahwa ketika seseorang mati secara fisik, maka berhenti ataupun keberadaan jiwa yang hidup tadi itu menjadi berhenti. Ya, tidak lagi jiwa yang hidup disebut, tapi jiwa yang mati. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perlu kita ketahui, ya, penyebab manusia jatuh ke dalam dosa itu, penyebab manusia itu mati adalah oleh karena dosa. Dan karena dosa itu, ya, karena dosa itu, maka kehidupan manusia menjadi terbatas. Kehidupan manusia ataupun nafas Allah itu, nafas yang diberikan oleh Tuhan itu tidak selama-lamanya ada di diri kita. Akan bisa berakhir dengan usia terbatas, ya. Lalu perlu juga kita ketahui, ya, kita perlu ketahui bahwa oleh karena adanya dosa itu juga, maka tidak ada yang dinamakan dengan kebakaran jiwa. Ya, mari kita lihat ini yang menjadi masalah seringkali, ya, di dalam pengkhotbah, ya, pengkhotbah 12 ayat 7. Dikatakan seperti apa? Pada waktu itu debu akan kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ingat saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini yang sering dianggap bahwa ketika orang mati akan langsung masuk dalam kerajaan surga. Tapi bagaimana kebenarannya? Ingat, manusia tidak
langsung masuk ke sorga ketika ia mati. Kalau begitu lebih enak kita mati, ya. Tapi apa yang dimaksudkan di sini? Roh di sini mengarah kepada nafas yang tadinya diberikan oleh Tuhan untuk menghidupkan manusia. Jadi napas kehidupan yang Tuhan embuskan ke dalam lubang hidung Adam dan juga dia berikan kepada semua manusia lainnya, kembali kepada Tuhan, dengan kata lain berhenti mengalir ke dalam ataupun di dalam diri mereka. Ya. Bukan rohnya, ya. Dalam arti jiwanya itu tetap ada dia, enggak. Tapi nafas itu berhenti memang. Itu yang kembali kepada Allah, yang karena sudah dikaruniakan oleh Allah. Ya. Itulah sebabnya dikatakan juga di dalam Mazmur 104 ayat 29, apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ya, kalau tidak, makanya tadi rumus yang pertama tadi itu penting. Debu tanah ditambah nafas hidup sama dengan jiwa yang hidup atau manusia yang hidup. Debu tanah dikurang nafas, maka jiwa yang mati ataupun manusia yang mati. Ya. Dan ingat, dari hal itu maka kita bisa ketahui orang mati tidak tahu apa-apa. Kenapa ini penting kita pelajari? Karena banyak akan diarahkan pikiran kita, kehidupan kita kepada kehidupan orang yang sudah mati. Beberapa waktu yang lalu dikatakan oleh budaya di daerah kami, ketika orang sudah meninggal maka akan datang ke dapur, ya. Kalau nanti ada suara di dapur, berarti itu dia datang untuk makan. Alkitab tidak mengajarkan hal demikian. Apa yang diajarkan oleh Alkitab? Ya, Mazmur 146 ayat 4 katakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Artinya apa? Tidak tahu apa-apa. Orang mati tidak tahu apa-apa. Lalu lanjutnya, dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 juga katakan, tidak ada pekerjaan atau akal atau pengetahuan atau hikmat di dalam diri orang mati. Jadi kalau ada orang yang minta-minta berkat ataupun hal-hal sesuatu dari orang yang mati, ini sudah salah. Ya, ini sudah salah. Itu bukan ajaran dari Alkitab. Orang mati tidak tahu apa-apa. Ya, orang mati tidak tahu apa-apa. Lalu mungkin ada lagi konsep yang lainnya. Dikatakan kalau orang yang mati itu berarti dia kembali kepada leluhur. Nah, masalah yang ini demikian, ya. Pada waktu dulu, ya, contohnya adalah Raja Daud. Dia dimintakan supaya dia dikembalikan kepada ataupun dikuburkan dekat leluhur, ya. Jadi bukan berarti konsep yang kita tangkap adalah ketika ada orang mati maka rohnya akan kembali kepada leluhur. Bukan, ya. Tapi dulu itu sangat bermakna ketika dia sudah dikembalikan ke tempat di mana asalnya, ya, di mana keluarganya, di situ dia dikuburkan. Maka itu sesuatu hal yang sangat bermakna pada orang terlebih dahulu, ya, yang dahulu. Jadi perlu kita ingat, ya, perlu kita ingat bahwa manusia ataupun nyawa manusia ketika sudah mati lenyap. Tidak ada yang dinamakan dengan roh-roh yang melayang-layang atau apa boleh kita katakan, ya, gentayangan rohnya. Enggak begitu. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Itulah sebabnya ada sebuah tulisan dikatakan seperti ini. Jika benar bahwa jiwa semua orang langsung pergi ke sorga pada saat meninggal, maka lebih baik kita mati daripada hidup. Iya toh? Nah, lalu apa yang terjadi? Banyaklah orang dengan percaya ini mengakhiri hidup mereka. Ini masalahnya. Ya. Jadi perlu kita ingat. Ini sangat nanti akan mempengaruhi kehidupan kita. Akan ada yang dinamakan dengan setan baik, setan putih. Tidak ada demikian, ya. Ini semua dimulai dari pemikiran bahwa roh tidak mati, roh seseorang itu tidak mati, kebakaran jiwa. Hati-hati kita dengan ini. Akhirnya nanti kita bukan ke Tuhan lagi tapi ke setan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya,
Ya, sekarang pertanyaannya adalah apa yang seharusnya? Seharusnya adalah demikian. Ketika orang mati, maka nafas yang diberikan oleh Tuhan di awal itu kembali kepada Tuhan. Dalam arti bukan jiwanya yang tadi hidup, karena jiwa hidup itu dihasilkan oleh karena ada nafas. Ya, jadi yang kembali kepada Tuhan adalah nafas. Ya, lalu jiwa kita masih ada? Tidak ada lagi. Itulah sebabnya tubuh kita kemana? Tubuh kita kembali ke tanah. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana akhirnya sebenarnya? Nanti pada waktu Yesus datang, Tuhan akan kembalikan itu semua bagi yang layak untuk mendapatkan itu kembali. Ya, yaitu mereka yang setia kepada Tuhan. Ya, dan mereka akan bangkit dan hidup kembali, dan Tuhan akan bawa kepada hidup yang di situ baru nanti ada yang dinamakan hidup yang kekal, yaitu upah bagi mereka yang mau setia kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus. Nah, dari mana soal isu orang yang mati akan gentayangan dulu, orang yang mati tidak akan mati, orang yang tidak akan mati selamanya, atau orang yang mati itu akan berputar nanti lalu reinkarnasi kepada yang lain-lainnya sampai nanti dia mencapai hal yang baik lalu dia baru masuk ke surga. Dari mana itu semua? Pelajaran kita sebutkan kepercayaan itu berasal dari filosofi Yunani. Pythagoras dikatakan mendasarkan ajaran agamanya pada prinsip metempsikosis. Ya, apa ini prinsip metempsikosis? Metempsikosis berpendapat bahwa jiwa tidak pernah mati, tetapi sebaliknya ditakdirkan untuk siklus kelahiran kembali sampai mampu membebaskan dirinya dari siklus ini melalui kemurnian hidupnya. Ya, jadi ingat, gagasan Pythagoras tentang reinkarnasi ataupun keabadian jiwa dipengaruhi oleh agama Yunani kuno. Ya, dan banyak lagi yang lain. Ya, banyak yang lain dijelaskan di sini. Ada melalui Oscar Kuhlman juga sebutkan mengenai hal itu. Lalu tentang Plato, ya, dan banyak. Tapi pada umumnya menyatakan bahwa ini adalah kepercayaan daripada Yunani kuno yang artinya tidak mengenal Tuhan. So, kita bukan mengejudge siapa yang masih beranggapan demikian. Tapi inilah kebenaran. Ya, inilah kebenaran. Perlu kita mengerti ini supaya jangan salah arah. Jangan salah arah, ya. Jadi ingat, saudara-saudara aku yang dikasihi dalam Tuhan. Dimanapun di dalam Alkitab tidak didapati kalimat yang menyatakan bahwa orang-orang benar menerima upah mereka atau orang jahat menerima hukum mereka lagi pada waktu meninggal. Ya, para bapa dan nabi tidak meninggalkan jaminan seperti itu. Kristus dan rasul-rasulnya tidak memberi petunjuk mengenai hal itu. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang mati tidak langsung pergi ke surga. Mereka digambarkan sebagai sedang tidur sampai hari kebangkitan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Semoga akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.